Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat malam keluarga Dhamma TV. Jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri dalam acara Cermin. Semoga acara ini selalu menjadi hal yang baik untuk bisa dijadikan cerminan dalam kehidupan Anda. Karena hidup tidaklah mudah, hidup penuh tantangan, hidup selalu mengalami hal-hal yang menggelisahkan. Nah, keluarga Dhamma TV di dalam kesempatan kali ini 1 April 2016 saya mengucapkan juga selamat hari jadi Kota Malang. Semoga warga Malang semakin maju, semakin mempunyai pikiran-pikiran yang lebih baik daripada terdahulu dan mempunyai kinerja yang juga luar biasa bagus. Dan pada malam hari ini tema kita yaitu tentang bahagia di usia senja. Nah, kalau kita berpikir bahagia adalah dambaan dari setiap makhluk hidup, siapapun orangnya, apapun makhluk tadi tentu menginginkan kebahagiaan. Tujuan dari kehidupan menjadi bahagia, hidup menjadi lebih baik. Tetapi manakala usia senja datang ke dalam kehidupan kita, maka ibarat matahari hampir tenggelam, tentu banyak sekali hal-hal yang menyertai dalam arti kurang bahagia, kurang menyenangkan, banyak penderitaan. Luar biasa tema kita kali ini, bahagia di usia senja. Dan karena kami telah mengundang tamu spesial kami yang juga merayakan hari ulang tahunnya. Baik, kami haturkan dahulu narasumber kami, yaitu Yang Mulia Bante Jayamedo. Namo Buddhaya Bante. Sukihutu, semoga semua berbahagia adanya. Ya, terima kasih Bante sudah hadir di studio. Dan juga ada Bapak Eko Susilo. Rahayu, Bapak. Rahayu, Sugeng Dalu, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Nggih, matur nuwun telah hadir di studio. Dan ini juga ada Ibu Yuke Agustina. Selamat malam, Rahayu. Sugeng Dalu, Rahayu. Nggih, terima kasih sudah hadir di studio. Tamu-tamu kita kali ini luar biasa sekali. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Oleh karena pada malam hari ini, selain kita merayakan hari jadi Kota Malang, kita juga mengucapkan ini selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Biku Jayamedo. Bante, selamat ulang tahun Bante. Matur nuwun. Ya. Semoga Bante panjang umur sehingga bisa membimbing kami, bisa memberikan pencerahan kepada kami, dan kami selalu mohon maaf karena terlalu banyak membuat kesalahan, seperti juga saat ini tadi menjemputnya juga telat-telat. Mohon maaf Bante. Dan tema kita kali ini adalah bahagia di usia senja. Kalau menurut saya Bante, usia senja adalah usia yang tidak menyenangkan. Konon karena banyaknya godaan yang datang dari luar itu begitu banyak, dan tubuh ini juga lebih renta, tidak mampu lagi. Kalau dulu kalau marah Bante, kalau marah itu bisa menghabiskan sebakul nasi, tapi ketika tua kalau marah, nah iya kalau nasinya ada, kadang tinggal bakulnya. Tentang usia senja itu kalau menurut Bante apa yang perlu disoroti Bante? Ya, baik Bu dan para pemirsa di rumah. Memang usia tua itu sangat mendebarkan dan seringkali juga menakutkan. Mengapa seorang pegawai negeri sebelum mencapai usia 55 itu masuk dalam pengertian MPP? Iya, apa itu Bante? Katanya MPP itu masa permulaan penderitaan. Jadi begitu. MPP. Jadi masa tua bukannya masa bahagia. Yeah.
seringkali ditafsirkan sebagai masa permulaan Penderitaan. Kenapa demikian? Dari segi fisik saja. Kalau sudah tua itu mulailah seperti Anda lihat saya sekarang. Ya, banyak B-nya. Oh, mempunyai B yang lebih banyak. B banyak. Yang nomor 1 usia tua itu mulai nomor 1 matanya mulai belereng. Belereng. Atau kedua mulai Belawur. atau belereng. Kedua mulai budek. Oh, Bolak-balik opo. inggih. Kemudian yang ketiga mulailah ya ke botak. Kotak. Rambutnya habis. Saya bingung pakai wig. Ya, supaya tetap bagus, tetap ayu. Ganteng. Ya. Kemudian yang keempat, kelima kelima ya. Ya. Yang kelima itu dari segi mulut adalah mulai dia kalau enggak bisu, bawel. Rewel, ngomel lah ya. Ya. Sudah dikasih makan masih lupa lagi. Dua ya pikiran ya sama mulut mengeluh belum pernah diberi makan. Nah, kemudian dari segi tangan sudah mulai goyang begini. Buyutan. Nggih. Badan sudah mulai bongkok. Bongkok nggih. Mulai ke bawah lagi, badannya mulai bau karena males adus. Nggih. Ya. Anu capek mau mandi aja. Megah dari adus sering mulai bau. Nggih. Kemudian 8. bolak-balik beser. Beser. Untuk pria, nggak tahu wanita ibu ya. Saya kira mungkin sama. Sama nggih. bolak-balik ke belakang, apalagi kalau kena prostat. Ya itu sudah. Nah, kemudian yang lain itu adalah B yang belakang adalah bedegelen. Jadi dari ujung ini sampai ujung ini tidak ada yang benar. Nggak ada yang Tadi. benar. Dan yang paling ujung, yang paling belakang itu adalah mulai bokek. Bongkeng. Bokek, Oh, bokek. duit Ini. entek. Nah, itu yang paling parah. Jadi sudah dalam keadaan fisik begitu, mental begitu, sudah nyambut gawe mulai ora payu, Gak duit banyak. entek. Nah inilah yang seringkali dirasakan oleh banyak orang sebagai masa tua, masa yang tidak bahagia. Apalagi kalau tidak mempunyai jaminan sosial, jaminan finansial yang cukup. Seringkali kemudian adu lomba dibagi sama anak-anak, masuk ke dalam kampung, sudah nggak ada. Untungnya sekarang masih ada pemerintah menyelenggarakan BPJS. Sangat membantu ini. Masih kita bersyukur membantu. Saya sendiri nggak dapat BPJS. Karena Ya memang sudah usia 75, enggak. Asuransi juga tidak mau. dan tidak punya uang ya Bante ya. Diku sudah nggak punya uang sudah. Nah, dari kondisi-kondisi inilah seringkali menakutkan banyak orang mengenai masa tua itu. Ya, itu dari segi fisik. Dari segi yang lain kita lihat bahwa dia mulai tidak mempunyai aktivitas. Dengan tidak punya aktivitas, maka dia kerjanya hanya nonton TV aja. Mulai dia rewel di rumah, ribut dengan istrinya, ribut dengan anaknya. Nah, seringkali orang yang habis pensiun tinggal di rumah maksudnya menikmati, seringkali juga menjengkelkan orang rumah. Jadi menjengkelkan Bante ya. Seringkali banyak menjengkelkan, wis Pak, mbok wis jalan sana, jangan rewel di rumah. Nah itu juga menyebabkan dia menjadi orang yang merasa saya orang yang tak berguna. Orang tak berguna. Kita tahan dulu Bante. Akhirnya Bante mengatakan mempunyai 11B, bahkan tadi saya hitung 11B, dan menjadi orang ditambah lagi tak berguna. Baik, setelah yang satu ini kita akan lebih mendalami lagi apa sebenarnya usia senja tersebut. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari yang membahagiakan ini. Usia senja itu menurut pandangan yang sedang berulang tahun yang ke-75, yaitu Yang Mulia Biku Jayamedo. Monggo Bante, bagaimana menurut dipun lajengaken malih? Ya, jadi yang pertama yang tadi itu lingsir. Jadi lingsir dalam pengertian fisiknya sudah lingsir, menurun, merosot. Kemudian yang kedua ada yang lingsirnya itu adalah keuangannya. Tidak ada orang yang tambah tua, duitnya tambah banyak. Dipastikan tambah hari tambah berkurang karena tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Kalau dulu ya
Ya, apalagi zaman sekarang ada banyak gratifikasi. Mau kong kali kong dengan pengusaha menyalahgunakan jabatan, duitnya numpuk. Seperti tadi sore saya lihat orang menerima sesuatu 30 miliar dolar. Nah, kalau sudah pensiun apa nih meneh digoleki? Pasti akan berkurang, dan itu menumbuhkan suatu perasaan. Kemudian yang ketiga, yang juga dia merasa kehilangan, saya sudah tidak punya lagi pekerjaan, tidak mempunyai lagi kewibawaan, tidak bisa lagi memerintah. Waktu di kantor kita masih bisa memerintah pegawai, memarahi. Lah kalau sudah di rumah bolak-balik memerintah, memarahi, anak-anak nggak kerasan pada pergi. Istri juga mungkin nggak kerasan, ngomel aja. Sehingga apa? Sudah tak arisan aja aku, tak ke majelis taklim atau aktivitas di wihara atau apapun juga, asal nggak keluar rumah. Timbullah masa-masa sunyi, sepi, sendiri. Nah, faktor yang lain juga, bahwa di samping dia tidak mempunyai kewibawaan, orang yang sudah senja, sudah mulai tua, dia kehilangan rasa dihargai. Mungkin pada waktu dulu waktu menjabat, misalnya di tentara, pakai mobil masuk kantor, wah siap, hormat, gerak, wah dia manggut melakuni sudah nggak kayak lagi kayak Janoko, sudah kayak Gatot Koco. Nah sekarang sudah pensiun, dia masuk ke dalam wilayah itu, nggak lagi ada orang yang hormat. Bahkan mungkin kadang ditolak ya Bang. Kadang-kadang ditolak. Ada seorang pejabat yang saya pernah ketemui, karena pada waktu masih menjabat itu tidak pernah memperhatikan orang kecil, sehingga pada waktu pensiun tempat parkir pun nggak dikasih. Tetapi kalau kita masih memperhatikan orang kecil, merasakan tempat parkir pun masih dikasih. Nah, tempat parkir itu dikasih. Kenapa sih kita kalau punya mobil itu selalu orang itu hormat? Iya, kenapa Bante? Karena ada duitnya. Oh gitu. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada orang hormat. Nah kalau sudah pensiunan kemudian duitnya cekak, sudah nggak ada harganya. Kemudian bagi orang-orang yang lain, misalnya artis-artis, pada masa tua keploknya udah habis. Gitu Bante. Nggak dikeploi lagi, apanya yang dikeploi? Wis gak lucu gitu ya. Sudah nggak lucu, wajahnya sudah tua, elek, kempong, peot ya. Ya. Jadi ya top. Tua, ompong, peot, ya sudah, ya seperti saya inilah ya tua, ompong, ya ada peotnya dibandingkan yang dulu lah. Ya. Maka tidak lagi populer, kehilangan keploknya, sudah turun panggung. Dan ini kalau kita tidak manage secara baik si orang tua ini atau oleh anak-anaknya, ada dua sumber, si orang tua itu sendiri dan putra-putranya, maka ini akan membuat orang itu merosot kesehatannya. Maka mudah sekali terkena banyak penyakit orang tua itu. Berbeda dengan istrinya yang tidak bekerja dari dulu di rumah tangga bekerja. Maka kekuatan fisiknya dan mentalnya lebih teruji daripada seorang bapak yang kehilangan segala-galanya, dari harta, dari kesehatan, dari keuangan, dari pamor, kewibawaan. Semua itu sudah lepas sehingga apa? Tidak punya apa-apa. Dan timbullah penyakit-penyakit yang banyak sekali yang disebabkan karena mental, kemudian karena penyakit batin yang akan berdampak kepada fisiknya. Dan itulah yang membuat dia itu menjadi berpenyakitan dan cepat matinya. Nanti kalau saya sering dengar power syndrome atau sindrom power itu apa Bante, bagaimana? Iya, bahwa ada orang-orang yang mempunyai power syndrome, sindrom kekuasaan. Jadi artinya saya biasanya pakai mobil bagus, milik perusahaan. Sekarang mobilnya udah diambil. Mau pakai kendaraan umum, malu. Malu Bante? Nah, seringkali malu kan dilihat orang loh. Kehilangan pamornya tadi. Pamornya kehilangan. Nah, sehingga apa? Harus mengada-ada. Nganak-nganak. Dan itu apa? Ongkos. Nah, jadi ongkos ini adalah ongkos biasanya dulu waktu duitnya banyak, wah, pakaiannya gemebiar. Sekarang nggak ada penghasilan, utang-utang, misalnya kayak begitu. Kemudian biasanya setahun sekali keluar negeri, sekarang nggak ada penghasilan, ya. Karena itulah maka untuk menghindari post power syndrome, saya pada waktu itu, pada waktu masih berkuasa, ilingo, kalau zaman itu juga berubah.
anicca, akan berubah, akan berubah. Jadi pada waktu itu misalnya saya mau punya sekretaris, saya tahu nanti kalau sudah pensiun, saya tidak lagi mau punya sekretaris. Iya. Jadi bagaimana? Hari ini saya harus belajar komputer sendiri, ngerjakan sendiri. Nanti Titi Wancini tiba saya tidak punya sekretaris, nggak jadi masalah, saya bisa melaksanakan sendiri. Oh, itu rahasianya. Saya hari Minggu, Yeah. sopir, Sabtu Minggu ndak usah masuk, saya nyetir sendiri. Kalau besok Titi Wancinya datang, saya punya mobil tapi nggak punya sopir, saya tidak mengeluh, saya bisa jalan sendiri. Kalau perlu saya waktu itu naik ojek pun nggak apa-apa. Seringkali sudah, wah masa sih jabatannya begitu kok naik ojek? Itu kenapa? Nggak apa-apa kok saya nggak nyolong. Jadi dipersiapkan berarti ya. Dipersiapkan masa tua yang serba menurun ini. Fisik juga begitu dipersiapkan. Makanannya, cara makannya, tidak merokok. Saya bekerja di perusahaan rokok 6 tahun, perusahaan terkenal di Malang ini. Tapi saya tidak merokok. Makanan juga sama dia. Ya, hidup sama dia serba serba. Tidak banyak keluar malam. Banyak orang-orang tua yang sudah kayak push power. Orang tua tapi kelakuannya kayak anak muda. Iya, itu kan Pakaiannya apa? merah, Iya. pakai topi, lincak-lincak, Dansa, waduh dansa. nyanyi Ya di bareng. televisi, Iya. Malang juga Iya, kelihatan. banyak, iya. Karena dia menginginkan saya seperti dulu lagi. Tapi yang deleng, Lucu. sudah top loh. Tua ompong peot tapi kelakuannya kayak canong. Nah ini yang harus waspada, deleng. Bagaimana menempatkan diri sebagai orang yang sudah tua di dalam situasi berbeda, tetapi ini adalah sindrom karena dia merasa tanpa ini saya akan kehilangan. Nah ini yang kita harus banyak waspadai. Seperti itu, Bante. Jadi ternyata apa yang saya ambil tadi itu, hidup itu harus mandiri, apa begitu, Bante? Ya kemandirian ya memang itu diharuskan. Iya. Diharuskan. Kenapa harus mandiri ya? Saya sendiri sudah cukup lama sebelum pensiun pun sudah mulai belajar mandiri, ya belajar mandiri di rumah dan sebagainya itu semua dimandiri. Sehingga sekarang pun kalau kemana-mana di luar negeri pun saya tidak ada masalah sendiri, nggak tergantung orang lain. Saya merasa saya masih mampu. Nah, sifat mental ini saya masih mampu, tapi jangan juga besar kepala seperti ayah saya. Apapun juga nggak mau ditolong karena dia menganggap aku masih kuat, tapi sebenarnya sudah goyang, tapi karena hatinya aja yang besar. Nguat nggak perlu kita sak madyo saja ya. Jadi kalau digandeng itu nggak mau, kalau digandeng kelihatan tuwee. Jadi meskipun jalan dipaksakan. Nah ini juga harus diketahui bahwa kemandirian ini sangat penting, karena selalu saya katakan loh, kemarin Bante ke Amerika 2 bulan kemana-mana juga sendiri. Sendiri, Kok Bante? Bante? Ya sendiri. Di drop di airport, kemudian terbang sendiri, nanti di sana dijemput misalnya. Kemudian umat mengatakan, loh Bante, kok sendiri kamu nggak takut? Saya bilang, kenapa yang takut? Ya yang perlu saya takutkan itu, kalau nggak belajar mulai sekarang, nek wis mati, melakukan perjalanan ke Yang lebih alam lain. Pertama, pakai bahasa apa? Boso Arab, boso Cina, boso Jawa, boso Pali, Sangsekerta. Mestinya lebih takut. Sekarang bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, nanti waktu mati juga nggak tahu jalannya kemana. Sekarang masih punya GPS, masih bisa tanya ke kiri, ke kanan. Jadi kalau kita siap, mentalnya nggak siap, pada waktu detik-detik terakhir kehidupan kita, itulah kesengsaraan yang paling tinggi. Karena apa? Seringkali orang yang saya lihat menjelang akhir hayatnya di rumah sakit itu sangat gelisah. Sangat gelisah. Tidak pernah tenang. Karena apa? Tidak pasrah. Karena penuh ketakutan. Misalnya dia sudah, bahasa Jawa kasar itu ngatang-ngatang di rumah sakit, sendirian, keluarga nggak datang. Timbul kekhawatiran. Kok nggak piye. Sebenarnya ketakutan yang lebih tinggi lagi itu adalah waktu mengembuskan napas yang terakhir, kita tidak tahu mau kemana. Tetapi kalau kita sudah biasa hidup dalam ikhlas dan pasrah, tidak usah takut bahwa selama kita hidup itu sudah punya sangu, bekal,
kebaikan, kebajikan, amal, ibadah, itulah yang akan menjadi pelindung kita yang tiada taranya. Tidak taranya. Maaf Bante, tadi Bante mengatakan kita menjadi siap bila mempunyai apa Bante tadi? Sangunya, iya. Bekalnya yaitu kebajikan, kebaikan, kebajikan, amalnya maupun ibadahnya. Semuanya itu adalah ditujukan bagaimana kita hidup itu menjadi manusia yang berarti. Berarti bagi apa? Bagi lingkungannya. Nah, lingkungan inilah dalam pengertian apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Gitu ya? Yang orang lain itu yang pertama itu adalah tentu anak, istri, putu, orang serumah. Orang dekat. Yeah. Yang kedua adalah para kerabat. Kerabat, sanak keluarga. Oh, keluarga. Yeah. Keluarga yang lebih besar. Yang ketiga itu adalah sahabat. Yeah. Baru yang keempat itu adalah masyarakat luas, dan yang paling ujung lagi adalah leluhur. Leluhur Bante. Leluhur itu juga penting. Kenapa Bante? Nah, ini karena orang Tionghoa sekarang adalah acara Qingping, yaitu pergi ke makam. Kemarin Jumat Legi juga orang Jawa pergi ke makam. Ya, ini ada bukan suatu yang musyrik, bukan menyembah arwah. Kita menghormati leluhur. Dalam pengertian apa? Adanya saya sekarang itu karena ada orang tua dan leluhur. Nah, orang tua itu mau agamanya apa saja, ya monggo kerso. Tapi kalau tidak ada beliau, saya nggak ada. Kalau tidak ada kebajikan beliau, saya tidak ada. Kalau tidak ada cinta kasih beliau, saya tidak berarti apa-apa. Nah, kita tuh sebagai manusia ini harus menjadi manusia yang berarti. Jadi tidak hanya kita ngupokoro orang-orang yang masih hidup sekitar kita, tetapi leluhur pun kita harus menghormati. Kita lihat kuburannya, kita bersihkan, kita kenang kebaikan kebajikannya, kita beritahukan kepada anak-anak bagaimana perjuangan orang tua kita dulu. Sampai saya ini menjadi orang yang berhasil, sampai kamu juga uripi enak. Bante. Luar biasa, keluarga Dhamma TV ternyata seseorang itu harus mempunyai rasa bakti terhadap leluhur. Dan ini tentu bisa dirasakan bila seseorang mempunyai rasa bakti terhadap leluhur. Nanti kita akan kupas lebih dalam apa perlunya bakti terhadap leluhur. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini saya kembali lagi. Baik, kita lanjutkan tentang bincang-bincang kita bahagia di usia senja. Dan kami buka di line telepon di 0341 402 777 dan SMS di 08510 701 8802. Dan pada hari yang bahagia ini adalah hari ulang tahun dari Yang Mulia Bante Jayamido. Dan usia senja, kebahagiaan di usia senja. Nah, ini di sini ada contoh orang muda ini ya Mbak Yuke ini. Kalau menurut pandangan Anda, sebenarnya Anda di dalam usia yang masih muda menapaki kehidupan ini, bagaimana Mbak Yuke tentang tema kita kali ini? Terima kasih. Bagi saya, bahagia itu bukanlah suatu tujuan hidup, tapi perjalanan hidup yang harus kita tempuhi. Dalam perjalanan hidup itu kita melewati beberapa fase. Dan saya setuju dengan pendapat Bante, kita harus mengingat leluhur. Dan dari sanalah, dari leluhur kita itu bisa merasakan kebahagiaan dengan perjalanan mengunjungi leluhur yang di suatu daerah ataukah di mana. Dan menurut saya kebahagiaan itu bukan hanya karena materi, secara fisik atau bagaimana, tetapi adalah kepuasan batin yang tidak bisa setiap orang tidak bisa didefinisikan itu sama. Karena artinya setiap orang mempunyai definisi kebahagiaan itu tidak sejenis dengan kita.
Mungkin ada yang kebahagiaan itu karena oh ya saya merasa dengan kehidupan yang sederhana adalah suatu kebahagiaan. Ada pula yang merasa bahwasanya oh ya dengan mengejar suatu predikat gelar. Pendidikan yang tinggi dan mendapatkan oh ya gelar saya seperti ini, itu juga merupakan kebahagiaan, tapi tidak mungkin bagi sebagian orang. Dan perjalanan itu ditempuh bukan dengan saat ini saja, tapi kebahagiaan akan ditempuh sampai kematian, sampai kelak menutup mata. Dan bagi saya kebahagiaan saya adalah mungkin bila saya mengalami perjalanan hidup yang sangat istimewa ini sampai dengan perjalanan kematian saya yang secara sempurna. Artinya saya tidak membebani orang lain pada saat kematian saya, mengalami era sebelum kematian saya itu mengalami fase-fase penderitaan yang berlebihan. Jadi Mbak Yoga ini pikirannya panjang ini Bante. Jadi biarpun dia masih muda, dia berpikir bahwa yang diinginkan adalah kelak bila dia menapaki kematian gitu Mbak ya. Kalau kelak misalnya malaikat siapa itu ya? Penyabut nyawa Dewa Yomo kalau kita bilang ya Yomo Dipati itu, atau malaikat Israel itu datang, maka dia akan ingin lancar gitu Mbak ya, dia akan lancar, tidak membebani orang lain. Tapi kalau masih muda gini boleh membebani orang lain ya? Saya rasa enggak juga. Oh enggak juga ya? Karena ya beban, kalau istilahnya beban itu bagi saya adalah multi. Karena kehidupan kita itu kan simbiosis sebetulnya. Sebenarnya gitu. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Dan bagi saya kehidupan itu ya nggak bisa kita meninggalkan orang lain dan kita harus berbagi. Apa yang kita bagikan bukan menunggu harus kita kaya dulu baru berbagi. Menurut saya begitu Bante. Walaupun kita dalam keadaan susah, mungkin kita bisa berbagi kebahagiaan itu dengan cara atau metode yang mungkin tertulung. Bagi saya seperti itu. Mungkin dengan membagikan sedikit makanan atau apa, itu saya membagikan kepada orang lain. Oh ya, saya berbagi, walaupun saya sendiri istilahnya tidak orang yang wow seperti itu. Begitu menurut saya. Tapi para artis itu juga berbagi loh Mbak Yoga ya. Dia berbagi kecantikannya, kegenitannya, kebisaannya, yang manakala kelak di usia senja, di hari-hari nanti mendekati senjakala itu, maka genit tidak ada lagi karena ompong, nggak lucu lagi kan ya. Dia tidak bisa lagi menyanyi dengan suaranya yang tinggi karena suaranya bahkan katanya Bante mungkin bisu, mungkin bawel, dan dia tidak bisa lagi menggoyangkan tubuhnya karena tadi Bante mengatakan kakinya juga sudah linu dan buyuten. Jadi banyak mengalami kekurangan di dalam raga ini. Tentu raga juga banyak rasa-rasa sakit. Kalau sakit itu datang mendera Bante, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan bagi orang tua yang mandiri bila sakit datang mendera? Jadi pada usia tua memang ada dua hal yang mesti dipersiapkan. Mempersiapkan dirinya sendiri dan juga bagaimana tanggung jawab anak-anak. Artinya Bante? Jadi ada dua tanggung, jadi seperti dua kutub, yin yang begitu. Karena kembali bahwa kita sudah tua, sudah tidak bisa mandiri pun sudah nggak bisa, sudah banyak bergantung. Nah, tinggal bergantung. Kalau sebagai perumah tangga biasa, bergantungnya pasti diharapkan dari anak, dari cucu. Kalau sebagai seorang biku seperti saya sekarang, bergantungnya ya pada umat. Nah, umat itu bisa memberikan dana, sedekah, bantuan, sokongan, dukungan itu dengan ikhlas kalau kita sudah nandur, sudah menanam kebaikan, kebajikan, membantu umat, memberikan saran, nasihat, yang mencegah mereka berbuat jahat, mengingatkan mereka, memberikan advice. Kalau kita tidak nandur, ya pasti nggak bisa mengunduh. Nah, kalau kita bisa berbuat begitu, pasti umat itu merasa menganggap, seringkali di dunia Buddhis umat itu menganggap biku itu adalah seperti almarhum ayahnya. Iya Bante. Dia dijadikan objek sesembahan. Iya. Kalau saya sudah tidak bisa lagi melihat menyenangkan saya, orang tua dan sebagainya,
maka ini ada biku, terutama biku sepuh. Ya. Wah, ini kesempatan untuk menyenangkan. Nah, tapi biku yang disenangkan itu adalah biku yang sudah pernah nandur pada orang banyak. Nah, kalau nggak nandur, ya Orang pasti unduh. orang undo. Nah, ini yang simbiosa mutualis itu begitu. Biku tidak mau punya apa-apa lagi, tidak punya harta, tidak bisa mengasih uang, barang. Yang bisa adalah memberikan nasihat, memberikan buah-buah pikiran, mendoakan dan sebagainya. Seperti tadi sore, baru saja saya SMS kepada family saya di Jakarta. Pada detik itu belum sampai SMS-nya muncul, dia sudah telepon. Artinya apa? Berarti bahwa kekuatan pikiran itu sangat besar untuk menarik orang lain. Bisa connect. Nah, sekarang tinggal kita sendiri. Kalau kita pikirannya becek, baik, dingin, orang lihat seseorang tuh, aduh kok adem ya, kok ayem, kok enak, kok sumeh. Nah, itu sudah akan mendekatkan semua energi-energi positif. Kebaikan orang lain pun akan dengan sendirinya akan datang. Nah, pada waktu kita itu menderita sakit, kalau kita paham hukum dharma, bahwa konsekuensinya orang hidup itu pasti sakit, pasti tua, pasti mati, inilah yang harus dipersiapkan oleh mental kita dan mental lingkungan kita. Seringkali saya sudah siap mental, istri anak nggak siap, nangis-nangis mati, ojo ditinggal, tangi meneh, bangun lagi. Pengalaman saya itu begitu. Betul. Jadi tidak hanya menyiapkan diri sendiri, tetapi juga orang yang katakanlah kita gantungi Di juga. sekitar. Karena pada waktu Sang Buddha juga sudah pamit-pamit mau meninggal dunia, itu pun biku-biku yang sudah senior pun tapi belum mencapai kesucian, itu juga gulung koming nangis nggak mau ditinggal. Itu sesuatu yang wajar, karena Sang Buddha mengatakan ditinggalkan oleh orang yang dicintai itu adalah penderitaan. Tapi dekat dengan orang yang dibenci itu adalah penderitaan. Nah, karena itulah maka kawruh dalam pengertian nyana pengetahuan spiritual ini harus juga dimiliki juga oleh lingkungan kita. Juga di kantor demikian. Pada waktu saya masih menjabat, kalau sudah tahu waktunya pensiun, waktunya mau mengundurkan diri, semua dipersiapkan, pekerjaannya semua dipindah, diserah terimakan, mentalnya anak-anak disiapkan. Jangan sampai nanti kalau penggantinya datang, waduh nggak kayak itu dulu, nggak mengidolakan, nggak ada. Support, mendukung yang sudah ada. Jadi kalau kita siap dengan sakit itu ada, biarlah sakit itu menjadi sahabat kita. Jangan sakit itu dimusuhi, disuruh pergi, diusir-usir. Nah, biasanya kita kan suruh musir pergi. Iya. Nah, itu dampaknya pikiran kita itu akan terkontaminasi dengan sakit. Tapi kalau sakit, ayo koin sini ya, ayo dengan pelan-pelan dibiarkan dan sebagainya. Maka sakit itu akan, sakitnya ada, tapi yang sakit tidak ada. Nah, dengan cara meditasi, menjaga mentalitas kita agar sakit itu ada, tapi yang sakit nggak ada. Ada orang yang sakit sedikit sudah, aduh, mengeluh kiri, aduh, nggak enak. Tapi kalau kita sudah tahu, nggak usah mengeluh. Dirasake cenut, gedulanan itu. Ayo sampai kapan cenut-cenutmu hilang? Ayo tak itu adalah teknik meditasi Buddhis itu begitu. Karena pada waktu kita belajar meditasi begini, mulai sakit itu muncul. Yang sakit kaki, sakit pinggang, di sini semua itu muncul sakit itu. Dan itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, diobservasi, dirasakan. Nanti itu dia muncul, berkembang, hilang, muncul, hilang, berkembang. Tinggal dolanan. Jadi kita yang gawe dolanan penyakit, bukan penyakit yang gawe dolanan. Ya, begitu. Jangan penyakit yang membuat kita dolanan. Mengeluh kiri kanan, duduk nggak salah, tidur salah, bangun salah. Akhirnya apa? Anggota keluarga kita wegah ngurusi kita. Tetapi kalau kita sume, kita kuat, kita ya enggak apa-apa, sakit sedikit kok, biasa aja. Maka orang akan dengan senang menolong kehidupan kita. Nah, caranya adalah belajar meditasi. Dengan duduk itu, dengan tenang, kita akan mengalami banyak rasa sakit dalam tubuh kita. Termasuk jalannya darah itu pun menyakitkan. Nah, panjenengan sekarang kan tidak merasa jalannya darah itu menyakitkan. Angon loro. Enggak ada. Tapi kalau meditasi, bahkan bernafas pun capek.
Iya, Bante. Kalau bisa saya tuh nggak bernapas. Iya. Kalau nggak napas mati aku. Betul. Nah ini yang diperhatikan. Oh ini semua. Oh, jadi, nah ini akan menumbuhkan apa? Kesabaran. Menumbuhkan apa? Tawakal. Menumbuhkan apa? Kekuatan mental. Bahwa sakit, tua, mati itu hal yang wajar. Bukan musibah. Gitu, Seringkali orang mengatakan itu musibah. Bukan musibah. Nah, tinggal sekarang mengapa saya maaf usia begini masih kelihatannya sehat dibandingin orang lain. Ya tentu ada kaitannya dengan karma lampau. Karena dalam Buddhisme memang ada pemahaman mengenai kehidupan bukan satu kali ini, tapi berjuta-juta kali. Nah, simpenan saya dulu mempengaruhi kehidupan sekarang saya. Tapi cara hidup saya sekarang itu akan mempengaruhi kehidupan saya akan datang. Jadi podo ambek seperti orang ngangsu ngambil, naruh, kemudian air dipakai untuk sawah dan seterusnya. Nah, apa? Itu ngimbal. Jadi mengapa saya bisa usia panjang? Saya bersyukur itu memang kehendak Tuhan dalam pengertian kehendak Dharma, karena waktu masa lampau saya menjauhkan diri dari pembunuhan. Mengapa saya ini sehat? Oleh karena kehidupan yang dulu, kalau hanya dulu yang dilihat, bahwa dulu itu saya tidak suka menyiksa orang lain, menyiksa fisik. Jadi sekarang ya tidak tersiksa. Tidak tersiksa. Ya. Mengapa saya tidak menjadi seorang banci, yang sekarang masalah LGBT? Karena pada kehidupan yang lampau, saya menjauhkan diri dari persinahan, dari seks maniak. Mengapa sekarang saya dipercaya orang, dihormati orang? Karena kehidupan dulu maupun kehidupan sekarang menjaga ucapan supaya dipercaya dengan ucapan yang baik. Ini hukum karma itu di situ. Bante. Ternyata di usia senja ini Bante juga sangat memperhatikan adanya hukum karma, sehingga mungkin Bante masih tetap berhati-hati untuk nandur kebajikan di hari tua. Perlukah orang tua itu masih ingin nandur? Kalau orang Jawa ngatasi aku is tua, apakah aku harus nandur? Baik, kita kupas setelah yang satu ini, tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Line telepon di 402777 dan SMS di 08510 701 8802. Tadi saya sudah bertanya kepada Bante bahwa di hari tua ini apakah orang masih memerlukan sangu atau masih perlu nandur. Tetapi di dalam keadaan ini mungkin saya lempar dahulu kepada Pak Eko. Mungkin Pak Eko bisa memperjelas atau mempunyai angen-angen tadi kelihatannya kok senggol-senggol ingin bertanya atau sesuatu. Monggo Pak Eko. Ya, baik Bu Ani dan juga pemirsa Dhamma TV, sebelum bertanya ke Bante ini ada sedikit ilustrasi kalau di budaya lokal, di budaya Jawa itu memang tua itu perlu dipersiapkan, bukan saja ketika kita hidup di dunia, tapi ketika masih di alam kandungan itu memang perlu dipersiapkan. Itu tergambar jelas di Mas Kumambang, mulai dari Eko Komo Jati, Dwi Panunggal, Triloka Jati, Catur Hanggo Jati, Ponco Yetmo sampai Nowo Condro itu memang dipersiapkan janin gitu. Begitu lahir mijil, kemudian menjadi anak-anak dan dia harus dipandu, dikanti tapi digandeng gitu. Kemudian diberikan ilmu pengetahuan, itu dandang gulo. Dandang gulo itu sampai pada taraf ilmu pengetahuan. Pertama mijil, kemudian Mas Kumambang dulu. Mas Kumambang. Ya, kemudian mijil, kemudian dikanti, digandeng, dipandu, dibimbing. Ya, ketika dia remaja, kognitifnya sudah mumpuni, sudah memadai, diberikan masukan etika-etika nilai untuk sanggup tua. Nah, itu ilmu pengetahuan di sana. Kemudian itu masuk apa itu? Dandang gulo.
Dandang gula. Kemudian sebelum sana Asmarandono punya adab birahi dalam dirinya. Nggih. Kemudian memasuki satu etape tahapan yaitu remaja, sinom. Cahnom. Di mana masih ada gairah-gairah. Iya, luar biasa menggelora. Tapi di situ harus tegas mana yang baik, mana yang buruk, karena akan mungkur di pangkur tahap berikutnya. Nah, sebagai contoh, Bu Ani, kalau kita mulai dari Mas Kumambang Mijil Kinanti mungkin terlalu panjang. Dandang Gulo, nah, itu intinya ada satu cakepan yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi di Dandang Gula juga sudah ada cakepan untuk Sangu Hari Tua? Iya. Monggo-monggo katuran dipun Nun sekar. sewu Bante. Nanti mungkin Bante bisa membantu untuk ilustrasi. Nggih. Baik. Kalau ada nada yang kurang pas, mohon maaf. Memanise manungsa sejati, sesantine mreh laku utama, lukita mesu putine, meruhi hawa lan nafsu, mreh sampurna lair lan batin, kanthi atapa brata kegulang rahayu, hayu ing ratsa isinya rumantine, rinakit budi pakarti, tata gatining jalma. Jadi memang ketika masih muda dalam konteks Dandang Gula itu diberikan satu isian kognitif bahwa orang itu harus bisa menjalankan laku utama. Konteksnya adalah mengelola hawa nafsu. Tapi ini masih satu ajaran kognitif. Jadi nilai-nilai dimasukkan. Sedikit berbeda nanti Bu Ani juga pemirsa Damat ini ketika memasuki etape berikutnya. Nah, itu tadi isinya Intinya cakepan Dandang Gula adalah bagaimana ketika muda itu secara satu-satu di baik. Nggih. Memanise manusia sejati, manusia yang baik paripurna itu sesantine mreh laku utama, harus bisa menjalankan perilaku yang baik yang utama. Karma, nggih. Lukita mesu budine. Jadi dalam konteks ini maka harus bisa melihat nafsu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih. Ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang boleh. Mreh sampurna lair batine. Nah, jadi supaya nanti ketika dia mencapai satu sudah baik, ketika akhir balik nanti dia akan mencoba untuk jadi manusia yang baik, itu intinya. Kanthi atapa brata gegulang rahayu. Jadi sangat dianjurkan untuk bertapa brata, topong rame, supaya dia bisa kegulang rahayu, menciptakan keseimbangan. Termasuk juga meditasi di situ tapa brata itu, nggih. Untuk kegulang rahayu, untuk mengarah kepada kebahagiaan atau kesejahteraan rahayu. Tentunya supaya bisa menciptakan memayu hayuning bawana, atau seperti pada gotra berikutnya hayu ing rat saisinya. Nah, ini rat itu kan bumi, jagat gede juga besar, jagat cilik. Konteksnya begitu. Rumantine rinakit budi pakarti. Jadi konsepnya adalah bagaimana si anak yang sudah menapaki besar ini menuju ke remaja ini diberikan satu injeksi secara kognitif. Yang terakhir tadi apa? Budi pekerti tadi? Supaya menjadi manusia paripurna dan bertata krama. Itu ya. Supaya halus budi pekertinya. Monggo Bante, katuran dipun anu. Ya, memang kalau kita lihat sejarah kehidupan saya, kalau saya nengok ke belakang, kita selalu lihat ketika masih Dandang Gula, dandangnya penuh gula. Iya, masih manis ya. Mas Kumambang itu emas yang ngambang itu ada dalam perut, mijil itu muncul. Kalau tidak salah ini tafsiran saya ya. Kemudian apa tadi itu? Kinanti dikanti, jadi selalu dibimbing, dituntun. Kemudian Dandang Gula itu
Dandangi penuh gula berarti kehidupan yang manis, Manis. dari segala ada. Nah kalau menurut saya memang kalau saya melihat ke belakang, memang kehidupan saya itu ada 3 tahapan besar. Kalau saya lihat tahapan yang besar yang pertama itu 25 tahun pertama. Kalau saya nengok, yaitu apa? Cari ilmu, cari kecerdasan intelektual. Jadi sarjana sampai menjadi sarjana sampai sarjana hukum saya. Tetapi di antara 25 itu bukan 100% untuk mencari intelektualitas saja, tetapi di dalamnya ada etika, ada estetika, ada spiritualitas. Nah ini ada porsinya. Memang intelektualitas yang paling gede. Ini juga harus ada. Itu keseimbangan itu. Nah, kalau tidak imbang, manusia itu akan aneh gitu loh. Karena apa? Manusia menjadi robot hanya untuk menjadi robot makhluk ekonomi, cuma carinya duit aja. Kemudian masuk lagi tahapan yang kedua 40 tahun berikutnya ya, atau 35 atau 40. Di situ kita melihat ada 50-50 tengah, yaitu yang 50% intelektualitas, mencari uang, mencari harta, mencari sekuritas. Nah, di samping itu dia masih mencari spiritualitas, sama jadi estetika, etika berarti kemudian yang ketiga adalah spiritualitas. Ya. Nah, yang spiritualitas dengan intelektualitas ini itu ibaratnya dalam mobil itu gas sama rem. Jadi kalau intelektualitas itu sama dengan gas. Kalau bisa kita ngegas, ngepol ke, sakpol-pol ke untuk memuaskan saya mencapai tujuan kehidupan akan datang, kehidupan ke depan. Itu apa? Ya uang, barang, ketenaran, pangkat. Jadi apa namanya Jawa itu apa namanya? Derajat, pangkat, semat. Wah, itu. Dan ketenaran sekarang itu tenar. Jadi kalau dulu zaman orang Jawa kan ketenaran nggak terlalu penting. Iya. Karena andap asor. Sekarang ketenaran itu sangat penting. Dan itu bisa menghasilkan. Nah, ini kalau bisa digas terus supaya apa? Mencapai sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Dan ini akan berbahaya kehidupannya. Karena dunia tidak kekal, pangkat tidak kekal, kekayaan tidak kekal, fisik tidak kekal, semua ketenaran. Nah, oleh karena itu dia harus dibekali dengan spiritualitas. Agama tidak cukup, karena agama sekarang itu banyak ritualnya, tapi bukan spiritualitasnya. Nah, sebagian ini adalah remnya kalau dalam mobil itu, ngerem. Kalau kondisinya berbahaya, jangan digas, tapi direm. Nah, rem inilah adalah bisa menahan hawa nafsu pribadi, yaitu apa? Serakah, kebencian, kedengkian, iri. Kalau serakah itu karena ujungnya serakah kekuasaan dan sebagainya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kemuncul kebencian, kedengkian, iri hati, mengalahkan orang lain. Kita lihat aja sekarang di televisi mengenai apa namanya pemilihan DKI itu. Wah, etikanya sudah tidak dipakai. Sama sekali tidak. Moralnya, aduh. Pemilihan presiden juga dulu. Kita tahan dulu, Bante. Luar biasa apa yang diuraikan Bante tadi dari Dandang Gulo tadi ya. Kita masih punya beberapa sekar-sekar yang lain untuk lebih dijabarkan, diartikan oleh Yang Mulia Bante karena beliau sudah mencapai fase-fase Mas Kumambang sampai Pangkur. Kita tetap di Dhamma TV untuk datang untuk mengupas lebih dalam lagi. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tadi perjalanannya sampai dengan Dandang Gulo. Dan setelah Dandang Gulo, apa itu Pak Eko? Baik, setelah Dandang Gulo itu satu fase di mana seseorang itu akan menggelora keinginannya. Di sana digambarkan Asmarandono. Asmara sudah ngarani, api asmara Dono itu api. Jadi suatu nafsu yang menggelora dalam seseorang. Terutama birahi terutama, baik laki maupun perempuan ini naluriah memang. Tetapi satu hal bahwa ini berarti memasuki etapa anak muda sinom. Maka dari itu
sudah lebih tegas, Sinom itu lebih tegas karakternya, bahwa mana yang baik, mana yang buruk ketika di Dandang Gulo. Di Sinom itu diberikan satu ilustrasi, itu lodo. Kalau Anda ingin baik, maka seperti itu loh figurnya, begitu kira-kira. Monggo, ada sesekarannya. Nah, ini di Wedotomo sangat jelas dikatakan iya, di Sinom. Misalnya memfigurkan Panembahan Senopati. Kita bisa sekarang monggo, ya. inggih. Lulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing ngeksi gandha Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi, Sudanan hawa lan nafsu, Pinesu tapa brata tanapi ing siang ratri, hamemangun karya natyas mrengsa somo, nulodo laku utama berarti meneladani laku utama tumraping wong tanah Jawi, bagi orang yang bukan tanah Jawa, artinya orang yang beneh atau di bumi beneh, bumi Jawa ora nakal. Nah, ini ilustrasinya adalah wong agung ing ngeksi gandha. Wong agung, orang besar yang dituakan, dimuliakan ing ngeksi gandha. Ngeksi gandha itu dari tembung ngeksi artinya kaeksi, itu artinya kelihatan atau mata. Gandha itu artinya harum, berarti motorum atau mataram. Dijelaskan lebih tegas di gotro berikutnya, Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi, Sudanen hawa lan nafsu. Seseorang sosok pribadi, figur yang selalu hari-hari itu isinya adalah mengelola hawa nafsu dengan ukuran hari ini lebih baik dari kemarin tata kelolanya, dan besok akan diupayakan lebih baik dari ini. Dengan ini, tirakat gitu ya kan? Iya, dengan laku topo broto. Nah, Sudan hawa lan nafsu tanapi ing siang ratri. Bertapa artinya itu kalau topo nyepi dalam artian menyepi, uslah, menyendiri itu ya itu sebuah tahapan, tetapi yang lebih penting dan urgen adalah topo ngrame, bagaimana bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat. Kata Bu Yuga tadi, tidak ngerepotke wong liya misalnya itu, tapi malah berbuat sesuatu untuk orang sesama yang lain. Bahkan ini, itu dilakukan siang ratri. Jadi 24 jam terus menerus. Dan tujuannya membangun karya natyas mring sasomo. Nah, ini membangun, menciptakan, mengupayakan karya enak, membuat enak orang lain. Tias ing sasomo, manah atau batinnya sesama. Bahagia orang lain. Konteks ukurannya, luaran tolok ukurnya adalah ketika terjadi sebuah harmonisasi di dalam pribadi maupun lingkungan masyarakat, baik itu unit sosial terkecil itu keluarga, RT, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dunia. Dasarnya adalah bawono alit, sehingga bawono gedenya itu atau jagat besarnya itu bisa tentram. Mungkin Bante bisa memberikan satu ilustrasi tambahan. Bante. Ya, baik. Saya kira itu juga karena falsafah tembang-tembang Jawa itu memang nuwun sewu berakar dalam memang ajaran-ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha tapi tanpa merek Buddha. Jadi dodol kecap tapi tidak pakai merek begitu. Sekarang kan jualan merek gitu. Jadi di dalam kehidupan tadi memang seperti tadi mengenai Asmarandono, api nafsu. Nafsu tidak hanya nafsu birahi, tetapi juga nafsu mencari sesuatu. Nah, sesuatu ini ada berupa kekayaan, aset.
Nah, aset ini yang pertama adalah aset berbentuk benda, materi. Golek duit kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi dengan etika, dengan cara yang baik, penggunaannya pun, nah, penggunaannya itu harus dirupakan tidak hanya untuk anggota keluarganya, tapi untuk orang lain. Nah, di dalam bentuk apa? Ini kekayaan. Jadi mencari kekayaan untuk menambah kekayaan. Menambah kekayaan bukan uangnya, tapi kebajikannya dan amalnya. Yaitu apa? Kebaikan, kebajikan untuk orang lain. Nah, untuk menjembatani itu ada amal, ini kan bentuknya amal, didasari atas ibadah. Bukan seringnya kita terus bersujud kepada sesuatu yang kita sesembahan, tetapi manifestasinya. Jadi kalau orang namanya beragama itu harus ketahuan amalnya, membahagiakan orang lain, memayu hayuning bawono. Kalau orang Jawa mengatakan hayu itu adalah usia panjang, memayu hayuning bawono, membuat dunia ini berusia panjang. Usia panjang apa artinya? Tidak rusak, lestari, tidak hancur. Hancur fisiknya, hancur moralnya, tidak terjadi. Jadi kalau ada orang beragama menggunakan kekerasan, nah itu keagamaannya dipertanyakan. Betul sekali. Karena apa ya? Saya waktu ceramah di UIN Sunan Ngampel, kita berpegang pada kalau di Islam Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bagaimana Rahman Rahim itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan hari-hari? Supaya apa? Mendekatkan diri ke sana. Bukan dengan cara ibadah yang paling banyak, tetapi manifestasi daripada Rahman Rahim, pengasih, penyayang, dan ada apa? Satu lagi, pemaaf. Nah, ini harta yang kita cari ini sebagian. Jadi caranya mencari harta juga sesuai dengan dharma, karena ini aset, kekayaan, kemudian dibentuk dalam kekayaan non-materi yang berguna untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang dengan cara menjalankan tadi itu laku tomo. Dalam bahasa di Theravada, dalam kitab suci Buddhis kan berkah utama, manggala utama. Nah, itu Artinya apa? manggala, berkah yang paling utama. Berkah utama itu bukan berasal dari Tuhan di dalam ajaran Dharma, berasal dari kita mempraktekkan ajaran kebenaran. Otomatis berkah itu datang. Apa itu sama dengan ngunduh waing pakarti? Sama juga. Kalau kita tidak berbuat kebaikan kebajikan, mustahil berkah dari atas itu turun. Karena hujan itu turun berasal dari air yang menguap ke atas. Kalau tidak ada penguapan air dari ke atas, mustahil ada hujan turun. Ada sebab, ada akibat. Nah, itu dari falsafah Jawa itu berasal dari dasar-dasar spiritualitas Buddhisme ini yang bisa dimakan, dicerna oleh banyak orang tanpa harus pakai nama brand, brand name, nama merek Buddha. Tidak penting itu. Yang penting adalah praktek kualitas. Dan itulah yang kalau kita bicara di kalangan Islam itu, ajaran sufi itu memang ada di situ. Tanpa harus menonjolkan merek, tapi kita tonjolkan adalah maknanya. Kita tidak jual bungkus, tapi jual isinya. Nah, menikah yang panjenengan uraikan itu adalah sebenarnya isi. Tapi sayang, nun sewu, bahwa budaya Jawa itu sudah banyak ditinggalkan. Wong Jawa wis kelangan Jawane. Orang Jawa sudah kehilangan Jawanya. Sudah kehilangan segala kan yang merasa sesuatu yang berasal import dari luar yang dipegang. Sebenarnya harta lokal. Ada telepon, saya terima dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan Zainal di Malang. Dari mana? Zainal di Malang. Iya, silahkan monggo. Oke, mohon penjelasan dari para narasumber. Saya ini baru makan tadi, ya 2 hari yang lalu di warung DPR. Itu di bawah pohon rindang. Nah, ternyata bertemu dengan seseorang yang pernah bekerja di rumah sakit umum. Katanya ruangan UGD itu begitu dinginnya, tapi orang-orang ini kok teriak panas. Dan
kita melihatnya begitu menderita. Kira-kira apa yang membuat penyebabnya itu? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bapak Jainal. Silahkan, monggo. Oh iya, jangankan itu di UGD Pak. Orang-orang kaya tinggal di rumah yang magrong-magrong pinggir rembong, ya, tempat tidurnya yang empuk, AC-nya itu gede, seringkali ya kepanasan. Karena kenapa? Hawa nafsunya dia tidak bisa kendalikan. Malam itu mikir mengenai bisnis kemarin, bisnisnya naik, mikir. Bisnisnya menerosot, lebih mikir lagi. Bisnisnya flat, naik, begini. Apalagi diuber-uber sama Utang. debt collector, lebih nggak bisa tidur. Jadi AC-nya gede pun dia tidak bisa tidur. Sering kali, dan itu pun saya alami dulu. Kalau sudah stres tinggi, AC itu tidak mempan. Karena hawa panas ini akan muncul yang berasal dari pikiran. Begitu. Nah, yang kedua, kalau di UGD, karena orang itu sakit dan tidak kuat menderita sakitnya. Ada sakit dan yang sakit itu menjadi satu, itulah yang membuat dia itu tidak tahan teriak-teriak. Dan karena dia teriak-teriak, maka energi panas itu akan keluar. Dan itulah yang membuatkan lingkungan itu juga tidak dingin. Dan mungkin Karena- lebih sakit kan ya? Lebih sakit, karena itulah kita itu harus juga tenang, tentram, supaya apa? Hawa sekitarnya pun akan terbawa ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan penuh Udah dengan dingin. energi positif. Itu betul apa memang begitu? Ada penelpon. Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dari mana? dari Pak Suparno. Bapak Blimbing. Bapak Suparno Blimbing, monggo. Iya, Sugeng Rahayu. 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 Selamat malam semuanya. Nggih. Bante sama yang lainnya, saya mohon petunjuk apa ya yang dimaksud dengan arti Hayu Baskoro. Itu apa sebuah nama atau ada makna-makna yang lain? Tertangkap Pak Iko? Bante, Oh, nggih. mohon maaf, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Suparno. Nuwun sewu, secara jujur kawula ngaturaken tidak mengerti, karena ini adalah bagian daripada budaya Jawa. Mungkin Pak Iko Iko, yang saged monggo, Pak Iko. jelasaken. Karena ini mengenai budaya Jawa ya. Saya tidak terlalu ahli. Ngertos ning tidak ahli. Nggih. Monggo. Ini tentang sastra gitu. Aji Baskoro itu loh. Aji Baskoro. Ha. Ya Aji itu yang Ya, di Aji Baskoro toh, iya. Hayu Baskoro. Hayu Baskoro. Makanya saya tadi kan merasa kurang jelas. Haji Monggo. atau Hayu. Hayu atau dua-duanya itu. Nah, ini secara Kita tahan dulu. Iya. Kita tahan Ada dulu telepon. karena ada yang mau lewat. Nanti kita jawab setelah yang satu ini. Semoga kami kalau boleh silakan ditambah di SMS Pak ya, di SMS supaya kita tahu Aji Basworo atau Bayu Basworo. Baskoro ya. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak Suparno mungkin bisa menelpon kembali karena kami masih bertanya-tanya apakah yang ditanyakan tentang 4 unsur, tentang Bayu, Baskoro, Bantolo, dan Agni, api tadi ya. Mungkin itu atau yang bagaimana karena kami kurang jelas tadi penerimaan di telepon kami. Baik, kami jawab dulu. Ini ada satu SMS. Apa yang membuat orang dulu menggunakan nama binatang? Apakah belum sempurna wataknya atau seperti binatang? Monggo, Bante, bagaimana? Monggo. Oh, Pak Eko. Karena rajeng besar hayam buruk. Nggih, Raja. Lembu peteng ya. misalnya lembu. Ada pertanyaan. Penelpon kita terima dulu Oke, nggih. monggo. Nggih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Halo. selamat malam. Penelpon, silahkan. Hayu Baskoro. Terputus, halo? Halo, penelpon. Iya, silakan. Pak Suparno. Iya, Bapak Suparno.
Hayu Baskoro. Oh, Hayu Baskoro. Hayu. 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 Hayu artinya itu adalah sejahtera. Hayu Baskoro. Baskoro artinya matahari. Jadi Hayu Baskoro kira-kira artinya adalah kesejahteraan yang diberikan oleh sinar matahari atau energi yang terbangun oleh adanya sinar matahari. Itu Bapak Suparno. Baik, tentang nama-nama, dulu selalu ada orang punya Kudawaning Pati, Lembu Suro, Hayam Wuruk, Gajah Modo, apalagi ya Mbak ya? Banteng Ketaton. Iya. Nah, semacam itu bagaimana? Iya, Monggo. bukan berarti peradabannya seperti hewan bukan. Misalnya lembu suro misalnya, itu artinya harapannya yang menggunakan nama itu memiliki satu atau bisa mengambil sisi positif dari atau cita-cita tinggi. Lembu itu sapi, kokoh, kuat, semangatnya tinggi. Suro itu berani, berani, pemberani. Makanya lembu suro itu senopati yang ngedap-ngedapi luar biasa di Majapahit saat itu. Menjadi saya kira itu tidak jauh berbeda dengan Singo Edan, saya kira ya. Iya kan? Singo Edan artinya dia itu akan berperilaku seperti singa, raja hutan yang menggila, yang ketika bertarung itu dia betul-betul bisa demikian tanpa merasakan rasa sakit. Sama dengan Singo Edan itu lebih gampang karena ada di zaman sekarang. Jadi artinya nama itu memang menunjukkan sebuah cita-cita, tetapi nama itu juga sebuah pengharapan dan cita-cita dari masyarakat luas. Misalnya gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada tadi di dalam tembang Sinom tadi, Panembahan Senopati itu bergelar Senopati ing Ngaluga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah misalnya. Itu Senopati ing Ngaluga pemimpin perang, Sayyidin Panatagomo pemimpin agama, yang terakhir Khalifatullah pemimpin umat masyarakat. Memang saat itu betul-betul karena dianut oleh orang banyak dan trustnya tinggi, pemimpin yang trustnya tinggi dan dipercaya, tidak korupsi, maka diberikan gelar oleh masyarakat. Nah, yang sesungguhnya namanya adalah Sutawijaya aslinya itu. Tetapi diberikan gelar oleh masyarakat pendukungnya Senopati Ngaluga dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita rindu, Bu Hani juga menulis dalam TV, apakah masih ada pemimpin kita yang bisa meneladani orang banyak seperti Panembahan Senopati misalnya, seperti Gajah Modo. Nah, yang sering kan dikoyo-koyo oleh media massa, kemudian masuk kurungan karena korupsi, itu kan menyedihkan. Dan yang menyedihkan sekali ketika itu dalam pemungutan suara itu hampir 50% dari 4 calon. Nah, ini tuh kena narkoba. Ini kan juga menyedihkan loh pemimpin ini. Berarti sangat betul-betul tidak trust akhirnya begitu. Tidak laku utomo. Iya, Dan betul ini sekali. kepada Yang Mulia Bante, apakah dalam kebikuan ada nama-nama yang ada artinya, Bante? Ya. Ada penelpon, kita terima dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, silahkan. Halo. Selamat. Dari mana? Dari mana, Bapak? Selamat malam. Selamat malam. Monggo. Iya. Nggih. Dari Soleh Bumi Ayu. Monggo. Halo. Yang Monggo, ditanyakan Pak, apa? monggo, Monggo, Pak Soleh. Silakan. Terus saja. Oke. Tadi ini spasinya sangat lama ini ya. Jadi saya sedikit menunggu dengan soal yang di TV. Jadi kalau soalnya Bu. Iya, monggo. Monggo, Mas Soleh. Diteruskan aja, Pak. Bante sedang menyebutkan menjelaskan kalau di rumah sakit itu tadi itu sempat dijelaskan kalau di rumah sakit itu walaupun dingin tapi hawanya panas karena hawa dari orang-orang yang sakit itu wonten nggih. Iya. Lagi dulu waktu Bante belum seperti sekarang ini memang hawanya sangat panas sekali gitu ya. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana
pada saat kita sakit ataupun kita tetap jadi berbisnis, tapi jiwa ini tetap stabil gitu, caranya bagaimana? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam dari Mas Soleh. Jadi Silakan. seperti saya terangkan sebelumnya bahwa kalau kita biasa meditasi dengan cara duduk diam, kemudian memusatkan pikiran kepada suatu objek yaitu napas, naik turun, kemudian kita merasakan adanya sakit di tubuh, macam-macam sakit pinggang, sakit kesemutan, sakit leher, nanti ada kepala, denyut-denyut dan sebagainya. Kalau kita hanya perhatikan, kita sawang saja, bukan kita kintir ikut sakitnya, tapi kita sawang sakitnya itu, diperhatikan terus-menerus, maka sakit itu akan tumbuh, kemudian muncul, tumbuh, kemudian meroyak sampai dia akan menghilang kembali. Karena di dunia ini atau di semesta ini adanya hukum ketidakkekalan. Apa yang tumbuh selalu akan berkembang sampai ke tingkat puncaknya pasti menurun. Gunung paling tinggi pun akan menurun. Nah, tinggal kekuatan mental kita untuk nyawang terhadap apa yang kita tidak sukai, kita tidak suka senangi, dan itu membuat kita itu lebih mantap menghadapi gejolak yang ada di luar diri kita. Karena akan sangat banyak sekali, tidak hanya fisik, tapi yang paling banyak itu adalah mental. Ketidaksenangan menghadapi luar. Panas mengeluh, hujan mengeluh, geledek mengeluh, ada mobil mengeluh, ada pemimpin mengeluh, terus isinya mengeluh, menentang, dan itulah yang mengakibatkan kita itu hidupnya penuh dengan gejolak penderitaan. Meskipun kita itu dituntut mencari uang sebanyak-banyaknya, itu pun penderitaannya cukup banyak. Nah, kalau biku hidupnya sederhana, sama dia begini aja, penderitaannya nggak banyak, keinginannya tidak banyak, sehingga penderitaannya pun tidak banyak. Sehingga mengapa para biku itu wajahnya relatif lebih cerah, lebih seperti perawatan, Pak. lebih cerah begitu. Karena sudah tidak mempunyai banyak keinginan. Bertambah dia biku banyak keinginan, timbullah penderitaan yang lebih banyak. Mukanya suram, hidupnya tidak teratur. Apapun juga sakit yang kita alami dalam bentuk apapun juga, selalu dengan ketenangan, kewaspadaan. Janganlah kita gabungkan antara sakitnya fisik dengan mentalnya yang menjadi sakit. Mental yang sakit karena stres, depresi bisa membuat fisiknya sakit. Tapi kalau fisiknya sakit, jangan berdampak kepada mentalnya yang sakit. Dengan cara demikian, maka kita itu bisa mengatasi gejolak-gejolak ketidakpuasan, ketidaksenangan. Nah, ini akan muncul di dalam tembang Jawa tadi, mungkur. Mungkur itu apa? Pangkur ya. Pangkur itu mungkur. Artinya apa? Kita itu membelakangi, melepaskan, cucul. Nah, kalau itu semua itu sudah dicucul, seperti seorang biku itu harus cucul segala-galanya. Marahnya dicucul, serakahnya dicucul dengan makan sedang, kemudian bencinya dicucul, dengkinya dicucul, semua dicucul. Maka kehidupannya akan relatif lebih damai. Enggak ada. Mau dibunuh, monggo. Di idoni misalnya, ya sudah kita maafkan, dia itu akan menderita yang banyak. Maka nggak ada penderitaan. Begitu saya akunya muncul, dendam, maka penderitaan yang muncul. Karena itulah maka budaya Jawa itu ada pangkur, artinya mungkur, mengingkari, melepaskan, cucul semuanya. Karena nanti pada waktu kita meninggal, kita udah cucul semuanya. Undur diri. Hartanya dicuculkan, keluarganya dicucul, jabatannya dicuculkan, termasuk bajunya pun dicucul, tinggal dibungkus sekedarnya saja. Dan itu ada pada apa yang ketika dia akan melepas seraga itu kan ada setelah pangkur apa anunya? Pocong. Pucung itu pocong. Setelah pucung apa? Setelah pucung Megatruh. Jadi ada megatruh. Megatruh itu apa itu ya? Megatroh Bante. Oh, megatroh. Oh ya itu. Nirwana. Ya. Ini adalah kalau kita lihat ya, bagaimana siklus kehidupan manusia di dalam tembang Jawa sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Dan kalau kita memahami itu, hidup ini akan bahagia karena apa? Bisa membahagiakan orang lain. Baskoro
yang menyinari alam semesta seperti kita menyinari orang lain sehingga membuat hayu. Dalam bahasa Sanskerta, hayu itu apa? Usia panjang, sejahtera, bahagia. Monggo Bante, kita punya 2 menit untuk Bante memberikan kesimpulan atau kesimpulannya bagi para sesepuh yang sudah sepuh, maka kita harus mulai belajar jujur. Bahwa anak putu pun harus jujur, jangan digendoli terus. Penderitaan akan muncul nanti pada akhir. Buat anak-anak pun, tolong hendaknya memelihara orang tua agar diberi posisi yang membanggakan, posisi yang kami masih memerlukan orang tua, bukan lagi tidak perlu, itu sudah laskar, apa tadi itu saya bilang, laskar tak berguna. Jadikanlah beliau-beliau itu sudah sepuh masih berguna, ya ditanyai, diminta pendapatnya, ya kadang-kadang pulang pangestu diololai kecil, diwongke. Jangan sudah tua tidak bermanfaat lagi dibuang. Itu adalah suatu dosa besar, karena dalam kehidupan akan datang kita akan menuai dampaknya. Dalam kehidupan ini suatu saat juga kita tidak diwongke oleh anak-anak kita. Kita berikan pelajaran itu. Semoga Anda semua berbahagia pada usia senja maupun usia remaja maupun usia dewasa. Yang mulia Bante, terima kasih, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga terima kasih sudah membimbing kami dan tetap akan memberikan pangestu, memberi bimbingan kepada seluruh umat Buddha. Sadu, sadu, sadu. Baik keluarga Dhamma TV, kita akhiri jumpa kita sampai sekian dulu. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon diri dan sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik karena banyak sekali penyakit di hari-hari terakhir ini. Sampai jumpa Jumat yang akan datang. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu.